Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhur Budinanda. Di sini saya akan membahas mengenai daya dukung fondasi dangkal, terutama mengenai teori dari Meyerhof. Langsung saja, yang pertama Meyerhof menemukan metode empiris berdasarkan korelasi antara standar penetration test atau SPT dan cone penetration test atau CPT. Nah, analisis ini dilakukan dari hasil loading uji CPT. Nah, Meyerhof ini menemukan sebuah metode untuk mengestimasi komponen daya dukung Fp dan Qb untuk pancang dari Qc dan Fs. Bisa dilihat seperti gambar di atas ini. Nah, formula dari Meyerhof tersendiri itu adalah yang pertama, menganggap sudut beta tidak sama dengan phi, tapi beta lebih besar dari phi, di mana keruntuhan dari Meyerhof ini tidak sama seperti keruntuhan dari teori Terzaki. Teori Meyerhof ini keruntuhannya itu lebih menujam ke dalam. Dan yang kedua, ada zona keruntuhan berkembang dari dasar fondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Di mana dimaksudkan di sini seperti dilihat pada gambar, keruntuhan dari teori Meyerhof ini yaitu dia dari dasar fondasi hingga menembus atau sampai ke permukaan tanah, berbeda dengan teori pada Terzaki. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperhitungkan beban miring. Nah, dan yang keempat ada memperhitungkan faktor bentuk dan kedalaman fondasi. Nah, berikut adalah rumus umum daya dukung fondasi dari Meyerhof. Bisa dilihat di sini. Rumus umumnya adalah QU sama dengan CNC FCS dikali FCD dikali FCI ditambah QNQ dan seterusnya. Nah, di rumus ini terdapat 3 faktor, yaitu ada S, D, sama I. Nah, apa sih maksud dari S, D, sama I tersebut? Penambahan ketiga faktor ini yaitu adalah untuk S itu adalah faktor bentuk atau biasa disebut shape. Nah, untuk FCD, nah D-nya itu apa? Nah, D-nya itu adalah faktor kedalaman atau depth. Nah, untuk FCI, I-nya itu apa? I-nya itu adalah faktor kemiringan dari beban tersebut. Untuk mencari nilai NC, NQ, dan N gamma, maka kita bisa mencarinya melalui persamaan berikut. Atau kita juga dapat melihat tabel berikut. Nah, untuk mencari nilai NC, NQ, N gamma dari tabel tersebut, kita harus melihat dari sudut pergeseran tanah tersebut. Atau bisa juga menggunakan grafik berikut. Pada grafik berikut, kalian tinggal memplotkan saja nilai dari sudut gesernya, maka akan didapatkan nilai NC, NQ, dan N gammanya. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu untuk fondasi memanjang dan fondasi bujur sangkar. Setiap faktor bentuk pasti kita memiliki nilai C, Q, dan gamma, di mana untuk mendapatkannya kita menggunakan rumus seperti yang ada di tengah ini, yaitu 1 untuk SC nya itu 1 plus 0,2 B per L tangen kuadrat 45 plus V per 2. Nah, itu untuk sembarang theta. Sedangkan untuk tetanya yang lebih besar atau sama dengan 10 derajat, maka kita gunakan rumus yang kedua ini. Dan untuk V yang sama dengan 0, itu otomatis nilainya 1. Nah, sama halnya dengan yang faktor kedalaman atau depth factor, itu hanya berbeda pada nilai D per B atau kedalaman dibagi dengan lebar. Nah, perbedaannya untuk yang inclination factor. Nah, di inclination factor ini itu terdapat sudut, di mana sudut ini kita
ukur dari arah vertikal bukan horizontal. Jadi jangan sampai salah ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Semoga Anda mengerti dengan apa yang saya jelaskan dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.